Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita masih bisa bermajlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang mengintip isi daripada sorga. Ada apa sebenarnya di sorga itu? Kenapa setiap manusia menginginkan masuk sorga? Terutama seorang mukmin tidak akan kenyang untuk beramal saleh sampai betul-betul kedua kakinya menginjak sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sorga, sorga itu sebuah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Manusia di dunia ini ada batas usia, tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan manusia di sorga, maka sorga itu hayatan khalidatan bila mautin, kehidupan yang sangat kekal dan tidak ada kematian. Makanya sorga itu disebut darun la tafna, sebuah tempat yang tidak mungkin binasa. Bahkan sorga adalah daru ma'manin wa aman. Sorga itu tempat yang sangat nyaman dan aman. Tidak ada kekurangan di sorga, semua isinya sempurna. Dan tidak ada yang diharamkan di sorga itu. Bahkan di sorga itu tidak ada perasaan takut. Bahkan yang ada kehidupan di sorga itu orang merasa tenang, tidak pernah was-was hidupnya, tidak pernah letih, tidak pernah capek, bahkan tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, bahkan tidak pernah buang hajat. Makanya sorga itu adalah daru jazain wa na'imin, sebuah tempat balasan dan nikmat bagi orang-orang yang memasukinya. Lalu apa sebenarnya isinya sorga itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang dimasukkan ke dalam sorga, tentu masuk dari pintu-pintu sorga. Dan pintu-pintu sorga itu lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Kalau pintu neraka itu cuma 7, kalau pintu sorga itu 8. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan satu pintu sorga dari pintu-pintu neraka? Allah ingin menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Di sana ada pintu salat, di sana ada pintu sedekah, di sana ada pintu rayyan bagi orang-orang yang berpuasa, di sana ada pintu jihad, pintu haji, pintu kadiminal ghaid yang suka menahan amarah, di sana pintu babur ridha, babut taubah, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
ketika seseorang berhasil masuk ke dalam surga, maka Anda akan diperlihatkan sebuah istana yang sangat megah. Nabi SAW menceritakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul masuk ke dalam surga, tapi ketika diperlihatkan neraka, Rasul tidak masuk neraka. Rasul hanya melihat neraka itu dari kejauhan. Enggak mungkin Rasul masuk neraka, bisa terbakar. Tetapi ketika diperlihatkan surga, Rasul masuk ke dalam surga. Makanya dia mengatakan, dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin minadz zahab. Aku masuk ke dalam surga, tiba-tiba aku melihat istana yang sangat megah terbuat dari emas. Maka Rasul mengatakan, faqultu liman hadza. Aku katakan, kata Rasul, ini istana siapa? Maka dikatakan, li rajulin min Quraisyin, ini istana punya anak muda dari Quraisy. Kata Rasul, fadhanantu annahu ana. Jangan-jangan itu saya, karena saya orang Quraisy. Kemudian Rasul memastikan lagi, liman hadza, untuk siapa ini? Kemudian malaikat mengatakan, li Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Ini istananya Umar ibnil Khattab. Perhatikan sifat istananya. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ketika seorang sahabat datang kepada Rasul kemudian bertanya tentang surga. Qulna akhbirna an bina'il jannah ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku Rasul tentang bangunan-bangunan surga itu seperti apa? Kata Nabi SAW, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Satu bata untuk membangun bangunan di surga itu terbuat dari emas. Kok di pondok kita ini pakai bata kok hitam lagi. Kok di surga itu batanya saja dari emas. Kemudian walabinatun min fiddatin. Satu bata yang lain terbuat dari perak. Kemudian milatuha al-misku. Kemudian lantainya berupa minyak kasturi yang sangat harum. Lantainya saja harum. Kemudian waturbatuha za'faran. Tanahnya berupa za'faran. Wahasba'uha al-lu'lu wal yakut. Kerikilnya itu berupa mutiara dan permata. Kalau di sini kerikil batu lah kan begitu. Kita lihat batu itu. Berapa lori itu kita butuh batunya. Ini kerikilnya berupa mutiara dan permata, bayangkan. Man yadkhuluha yan'am wa la yab'as wa yukhallad wa la yamutu wa la tabla thiyabuhum wa la tafna shababuhum. Siapa yang masuk ke dalam surga, maka dia akan senang dan tidak akan pernah susah, akan kekal dan tidak akan pernah mati, bajunya tidak pernah rusak dan masa mudanya tidak pernah berlalu. Karena penduduk surga itu usianya sama dengan Isa ketika diangkat ke langit, 33 tahun. Mari lihat istananya yang begitu indah itu, terbuat dari emas perak, terbuat dari mutiara-mutiara, dari za'faran, dari misik. Bagaimana kamar-kamarnya? Kita masuk ke dalam istana, maka digambarkan oleh Nabi SAW, inna ahlal jannah la tarawna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawakibad durriyah al-ghabira fil ufuki minal masyriqi awil maghrib litafadul bainahum. Kata Nabi SAW, sungguh penduduk surga itu saling melihat dengan penduduk surga yang lainnya dari kamar atas mereka. Jadi mereka saling melihat, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang bersinar terang di ufuk sebelah timur dan barat, dikarenakan perbedaan keutamaan di antara mereka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, apakah kamar-kamar itu adalah tempatnya para nabi? Kata Rasul, la yablughuha ghairuhum, tidak, siapapun bisa masuk ke kamar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa disediakan kamar-kamar yang tinggi, dan kamar-kamar itu dijelaskan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha.
di mana orang luar bisa melihat ke dalam, orang dalam bisa melihat keluar. Artinya seperti kamar kaca. Lihat kalau kita melihat sebuah tempat di ketinggian, mungkin berupa villa, kemudian terangkai dari kaca-kaca yang indah, rasanya kita pengen kemudian tinggal di situ. Maka surga jauh lebih indah dibandingkan villa-villa yang mahal harganya itu. Bukan hanya itu saja, di halaman istana terdapat kemah-kemah. Kata Nabi SAW, inna lil mu'min fil jannati la khaymatun min lu'lu'in wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan walil mu'mini fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dah. Sesungguhnya bagi seorang mukmin itu diberikan satu kemah di sorga yang terbuat dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil, dan bagi setiap mukmin disediakan beberapa istri yang selalu digilirnya, di mana masing-masing istri tidak bisa melihat dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sorga. Memiliki pemandangan yang luar biasa, ada dipan-dipan yang tinggi yang diliputi kebersihan, kesucian. Di sana ada gelas-gelas yang suci yang disediakan untuk diminum, tidak perlu meminta, tidak perlu dipersilahkan. Bantal-bantalnya, tilam-tilamnya bertelekan di mana-mana, karpet-karpetnya, sajadah-sajadahnya terhampar di mana-mana, dan perhiasan-perhiasannya bergemerlap di mana-mana sehingga orang yang duduk senang di situ. Itulah surga. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di surga itu juga ada pasar. Kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqan ya'tuna kulla jum'atin. Di surga itu ada pasar. Kita datang ke pasar itu setiap hari Jumat. Di dunia disebut Yaumul Jum'ah, di surga disebut Yaumul Mazid namanya. Maka siapapun yang datang ke pasar kemudian pulang, maka badannya akan lebih muda, lebih tampan, lebih segar, sehingga istri-istri yang menyambut di istana-istana itu mengatakan, laqad izdaztum husnan wa jamala. Sungguh wahai para suamiku, engkau semakin tampan dan semakin indah. Kata para suaminya, begitu juga kalian semakin indah dan semakin cantik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga di sekitar surga itu ada sungai. Ada sungai-sungai yang banyak. Di sana ada namanya Nahrul Kautsar, telaga Kautsar yang diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di situ ada Nahrun Baidah. Nahrun Baidah ini khusus bagi para syuhada. Sungai Baidah ini khusus bagi para syuhada. Ada namanya Nahrun Barik, Sungai Barik, dan ini khusus bagi mereka orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana juga ada Nahrani Batinan. Ada dua sungai yang disebut dengan batinan, yang tersembunyi. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan 4 sungai. 2 Nil dan Efrat. Kemudian yang kedua batinan, 2 sungai yang tersembunyi yang berada di surga. Bahkan di sana ada sungai yang berupa laban lam yataghayyar ta'mu. Jadi sungai ini susu semua, tidak berubah rasanya. Kemudian ada sungai min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai semua alirannya minuman keras semuanya. Semua khamar, tapi lezat bagi para peminumnya. Kemudian juga di sana ada sungai min asalin musaffa. Madu yang sudah diperas sehingga madu ini sangat jernih sekali. Dan di sana juga ada sungai yang betul-betul airnya sangat jernih sekali, yang susah didapati di dunia. Kita mencari air jernih itu harus beli, tapi di sorga tinggal nyiduk saja. Bukan hanya sungai-sungai saja, di sana ada mata air. Ada namanya Ainu Tasnim, mata air Tasnim, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yusqauna mir rahikim makhtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Jadi ada mata air yang namanya tasnim. Jadi mata air tasnim ini
Mata air yang sangat indah sekali. Kemudian ada mata air kafur namanya, dan dikhususkan bagi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik, mereka akan minum dari gelas setiap dari mata air diambil dari mata air kafur. Kemudian juga ada ainun zanzabil, air jahe. Tentu beda air jahe dunia dengan sorga. Wa yusqawna fiha ka'samin ka'san kana mizajuha zanjabila, zanzabil jahe. Kemudian ada ain salsabila. Ain salsabila, mata air salsabila juga disebutkan dalam Al-Quran, ainan fiha tusamma salsabila. Kemudian ada ainun tahur, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Di sana juga al-ainu, ada mata air yang al-jariyah, yang mengalir. Ada mata air nadhahah yang muncrat dari bawah ke atas gitu ya. Jadi indah sekali surga itu. Jadi ada sungai-sungainya, ada mata airnya, bahkan ada kebun-kebunnya. Ya, ada kebun-kebunnya. Di sana ada syajaratun tuba, pohon tuba namanya. Kata Nabi SAW, tuba lil ghurabah, beruntunglah bagi orang-orang yang asing ketika membela sunnah. Ada yang mentafsirkan tuba itu adalah syajaratul jannah, sebuah pohon di sorga, yang kalau seandainya anda berjalan di pohon tuba ini 100 tahun dengan kuda balap, maka tidak akan hilang naungannya. Di sana ada sidratil muntaha, ada pohon sidrah bidara, puncak daripada ilmu makhluk sampai di sidratil muntaha. Kemudian di sana banyak pohon, berbagai macam pohon yang sangat rindang, yang batang-batangnya terbuat dari emas dan juga dari perak, dan buah-buahan sangat banyak. Jadi dalam pohon itu banyak buah-buahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min kulli faqihatin zawjan, banyak buah-buahan yang bermacam-macam. Kemudian juga faqihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Kemudian juga Allah mengatakan fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam. Kemudian juga Allah mengatakan faqihatun wa nakhlun war rumman. Banyak sekali ayat-ayat yang Al-Qur'an yang menjelaskan tentang banyaknya buah-buahan di sorga itu. Dan anehnya ada kemiripan buah-buahan di sorga dengan buah-buahan di dunia. Seperti rumman. Rumman itu delima. Di dunia ada delima, di sorga pun ada delima. Inab, anggur. Di dunia juga ada anggur, di sorga juga ada anggur. Nakhil, kurma. Di dunia ada kurma, di sorga juga ada kurma. Mauz, pisang. Di sorga ada pisang, di dunia juga ada pisang. Dan banyak lagi makanan-makanan atau buah-buahan yang ada di dunia, ada di sorga. Tetapi kemiripan ini hanya sekedar nama, bukan hakikat. Karena sorga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Adapun makanan ahli sorga, mereka memakan daging-daging yang sangat segar, walahmi tairin, dan daging tair. Dan ingat bahwa binatang di sorga itu disebut tair, bisa terbang. Beda dengan binatang di bumi, melata di bumi, berjalan di permukaan bumi. Di sorga itu tidak ada yang binatang melata, semua binatang terbang. Mau kambingnya, mau sapinya, mau untanya terbang. Anda pun terbang di sana. Tidak usah cita-cita jadi Superman di dunia, nanti di sorga Anda terbang. Ma'asyiral muslimin, pakai apa Ustaz? Pakai rop-rop. Orang akan diberikan rop-rop masing-masing, diberikan sayap masing-masing sehingga bisa terbang ke sana kemari. Makanya disebut Ja'far itu at-tayyar. Ja'far at-tayyar. Ketika Ja'far berperang, kemudian patah tangan kanannya, ditebas tangan kirinya sehingga tidak punya tangan kedua-duanya, maka Allah gantikan kedua tangan dengan sayap sehingga Rasul menyebutnya at-tayyar. Ja'far yang akan terbang di sorga sesuai dengan kehendaknya. Dan yang pertama kali dimakan penduduk sorga adalah kabidil hut, hatinya ikan paus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ahli sorga, jadi kalau Allah takdirkan Anda masuk ke dalam sorga, maka Allah Subhanahu wa taala akan bentuk Anda ini kasurati abikum Adam. Pertama, seperti bentuk bapak kita Adam. Seperti bentuk bapak kita Adam. Berapa tingginya? 60 hasta, lebarnya 7 hasta.
Kemudian yang kedua, kata Nabi, yadkhulu ahlul jannah jurdan murdan. Jadi penduduk sorga itu kalau sudah masuk ke dalam sorga, maka keadaan rambut mereka pendek dan juga jarang, seakan-akan dalam kondisi pendek, tidak gondrong gitu bahasa kitanya ya, sehingga rapi gitu ya. Kemudian juga mata mereka bercelak ya, sehingga pandangan mereka tajam gitu ya. Kemudian juga murdan, mereka bahasa kitanya mungkin seperti anak kecil yang memiliki kulit yang halus. Itulah penduduk sorga. Dan hati mereka afidatuhum mithlu afidatit tayr. Jadi hati mereka itu seperti hati seekor burung. Tidak ada dendam di antara mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Jadi mereka itu bersahabat. Tidak ada yang dendam, tidak ada yang hasad, tidak ada yang bermusuhan, tidak ada caci maki. Semua kalimat di sorga itu salam, keselamatan. Bahkan pakaian di sorga itu kata Rasul, man yadkhulul jannah yan'am wala yab'as wala tabla thiyabuhu wala tafna shababuhu. Orang yang masuk sorga itu maka diberikan kenikmatan dan tidak pernah diberikan kesusahan, dan baju-baju mereka tidak pernah usang sama sekali. Begitu juga muda mereka tidak pernah tua. Jadi kalau baju di sorga cepat bosan. Kita beli kaos tahun 2 tahun bosan, dibuang beli lagi. Beli tas dibuang lagi, beli sandal dibuang lagi. Dunia ini tempat bosan. Beli apa saja pasti ada bosannya. Tapi di sorga itu tidak akan ada bosan, karena memang pakaiannya tidak pernah usang, dan semakin hari semakin indah, semakin hari semakin baik, sehingga kata Nabi SAW, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Anda harus pahami, sorga ini memiliki tingkatan-tingkatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan sorga, beliau mengatakan bahwa tingkatan sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran 6.500 lebih. Ketika dia memahami hadis Nabi SAW, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, tartilkan bacaanmu, naik sana, pilih tingkatanmu di sorga, karena akhir tingkatanmu di sorga sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Kata Syekhul Islam, beristimbat dengan hadis ini bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Lah dari sejumlah ayat dalam Al-Quran, Allah khususkan 100 tingkatan bagi para mujahidin fisabilillah, dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya sejauh langit dan bumi. Dan semakin tinggi sorga semakin indah, semakin tinggi semakin indah. Dan sorga yang paling tinggi disebut dengan Firdaus. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Kalau minta sorga jangan tanggung-tanggung, minta sorga Firdaus, karena sorga Firdaus sorga yang paling tinggi, atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada makom, ada tempat yang sangat indah disebut dengan makom, dan makom yang paling tinggi adalah makom Rasul yang disebut dengan makom mahmudah. Di sana ada makom wasilah yang diperuntukkan untuk Asiyah bintu Muzahim. Di sana ada makom fadilah yang diperuntukkan untuk Maryam bintu Imran, dan dua wanita ini akan dipersunting Nabi SAW kelak di sorga. Karena Rasul yang mengatakan wanita terbaik dunia hanya 4, Khadijah bintu Khuwailid, dan sudah menjadi istri Rasul di sorga. Kemudian Maryam bintu Imran belum menikah dan akan menikah dengan Rasul di sorga. Asiyah bintu Muzahim karena suaminya kafir Fir'aun, sehingga Fir'aun masuk neraka dan Rasul akan menikah dengan Asiyah bintu Muzahim. Kemudian juga putrinya Fatimah adalah keluarga Nabi SAW. Makanya kenapa dalam setiap doa adzan kita selalu menyebutnya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Muhammad itu al-wasilah. Maksud wasilah makam yang paling tinggi untuk Maryam bintu Imran. Al-fadilah makam yang diberikan kepada Asiyah bintu Muzahim. Dan makam mahmudah adalah makam tertinggi bagi Nabi SAW. Dan yang terakhir, tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan ru'yatullah. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW,
dalam sebuah hadis ketika menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan terlihat seperti kita melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi ahli sorga di balik hijab, dan hijabnya Allah cahaya. Kemudian Allah mengatakan, saluni ma syi'tum fahada yaumun mazid. Mintalah sesuatu kepadaku, ini hari tambahan nikmat bagi kalian. Maka penduduk sorga mengatakan, cukup ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami, mengeluarkan kami dari neraka, memasukkan kami ke surga? Apalagi ya Rabb, sudah cukup. Tapi Allah karim, Allah mengatakan saluni ma syi'tum, minta. Maka mereka pun bertanya kepada Adam, dan Adam mengatakan, mintalah kepada Allah keridhaannya. Jangan sampai Allah murka, sebab kalau Allah murka, Allah bisa saja mengusir kalian sebagaimana aku pernah diusir dari surga. Akhirnya Allah pun memberikan keridhaan dan tidak pernah murka selamanya. Kemudian Allah karim dan mengatakan, saluni ma syi'tum, minta lagi. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, sudah cukup ya Rabb, engkau sudah memutihkan wajah kami, engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, menjauhkan dari neraka, apalagi ya Rabb. Akhirnya Nabi Musa pun beritahu, mintalah kepada Allah agar kalian bisa melihat Allah, karena aku di dunia pernah meminta itu, tapi Allah mengatakan, lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Akhirnya mereka pun meminta agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tabir Allah disingkap, maka penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata penduduk surga, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi ru'yatullahi azza wa jalla, melebihi kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara gambaran singkat tentang surga. Semoga menjadi sebuah bahan pengetahuan sehingga kita semakin rindu untuk terus beramal, di mana amalan-amalan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.